Selamat pagi, Randi. Nah, salam. Ya, ada sehat-sehat kok? Sehat nih. Ya, baik. Randi, ya tadi Ibu udah minta tolong teman panggil Fandi di kelas. Bagaimana? Fandi tidak marah toh? Tidak. Ya. Terus pada saat teman menyampaikan pada Fandi bahwa Ibu harus panggil Fandi, apa yang Fandi rasakan? Merasa bersalah dan rasa takut juga Fandi. Rasa takut tapi tidak boleh takut, dari guru tuh tidak boleh takut karena ibu guru itu orang tua Fandi di sekolah. Jadi pada pagi hari itu Fandi di sekolah itu ibu guru adalah dengan bapak guru dan kepala sekolah dan guru-guru lainnya itu adalah orang tuanya Fandi. Sedangkan kalau pulang sekolah dan malam baru orang tua yang ada di rumah seperti itu. Nah, jadi Fandi sudah tahu mengapa ibu guru panggil Fandi. Kemarin saya tidak belajar di. Ya, kemarin jam pelajaran fisika, ibu lihat Fandi tidak ada. Memang ibu ada lihat juga, tapi Fandi ada di luar. Tapi Fandi tidak sempat ikut dan ibu udah lihat di catatan ibu guru. Catatan ini Fandi dalam bulan ini sudah kurang lebih 3 kali dan malah ini minggu 2 kali berturut-turut. Ya Fandi, coba Fandi lihat ke ibu. Ya, tidak apa-apa Fandi. Semua orang tuh punya hal yang sama. Semua orang pernah merasakan demikian. Ada hal-hal yang buat sehingga orang lain itu mereka tidak bisa mungkin menghadiri sesuatu atau tidak bisa mengikuti pembelajaran. Pasti Fandi juga punya alasan kenapa Fandi tidak ikut pembelajaran di kelas pelajaran fisika. Saya harus membantu orang tua mencari ternak hewan. Fandi harus mencari membantu orang tua mencari makanan ternak. Orang tuanya Fandi punya ternak yang banyak ya. Ternak apa saja Fandi? Kambing, babi dan luar biasa ya. Ya karena Fandi ada berapa bersaudara? Ada 3. 3 bersaudara ya. Dengan pekerjaan orang tua apa? Ya, jadi Pekerjaan orang tua petani. Oh ya. Petani ya, berarti dengan ini Fandi memberi makanan ternak, berarti ternak itu dijual dan bisa membiayai sekolah Fandi dan adik-adik. Ya, baik Fandi. Pada saat Fandi tidak mengikuti pelajaran fisika kurang lebih 2 kali berturut-turut, itu Fandi ada merasa sesuatu yang hilang dari Fandi atau tidak? Ya, saya merasa rugi pelajaran. Fandi merasa rugi pelajaran. Ya, yang jelasnya bahwa Fandi tidak bisa mengikuti ulangan semester atau pilihan harian, bahkan pilihan akhir semester dengan baik karena Fandi tidak mengikuti kegiatan pembelajaran kurang lebih 3 kali. Terus apa yang Fandi pikirkan? Pikirkan jika Fandi tidak ikut guru punya pelajaran itu yang Fandi pikirkan apa? Ya, berusaha mengerjakan tugas fisika dan kumpulkan ke ibu supaya ibu mendatangi. Oh, ini berarti berhubungan dengan konsekuensi kelas dari kelas Fandi kelas berapa? 10-4. Oh, kelas 10-4. Jadi kalau di Fandi bersama teman-teman, bersama ibu guru telah membuat keyakinan kelas. Sebab itu ada beberapa keyakinan kelas bahwa kalau yang satu yang terlambat, kalau terlambat apa keyakinan kelasnya? Konsekuensinya apa? Harus menghafal rumus fisika. Oh ya, kalau terlambat harus menghafal rumus fisika. Berarti Fandi masih luar biasa, masih mengingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Terus kalau seperti Fandi tidak ikut ibu guru punya pelajaran selama 3 kali dan Fandi tadi sampaikan bagaimana kalau tidak ikut pelajaran ini berarti Fandi harus buat bagaimana? Saya harus mengerjakan tugas fisika dan kumpulkan ke guru. Ya, luar biasa Fandi. Terima kasih Fandi karena Fandi melihat konsekuensi yang ada dan apa yang Fandi akan buat supaya Fandi harus hadir di
jam pelajaran fisika karena berhubung tadi Fandi sampaikan bahwa yang menyebabkan Fandi tidak ikut pelajaran fisika karena mungkin terlalu pagi, pelajaran fisikanya 7.15 sehingga Fandi harus kasih makan ternak, mencari makanan ternak, terus kasih makan lagi, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi bagaimana supaya Fandi bisa cepat datang ke sekolah tepat waktu supaya ikut pelajaran fisika. Bahkan apel pagi juga Fandi harus ikut karena apel pagi di sekolah kita itu jam 7 dan Fandi harus ikut pembelajaran fisika yang di jam awal itu. Maka apa yang harus Fandi buat? Saya akan berusaha untuk bangun lebih pagi lagi dan akan berangkat ke sekolah yang tepat waktu. Ya, berarti Fandi akan bangun lebih pagi, tapi tugas pokoknya, tugas yang diberikan oleh orang tua tetap dilakukan juga. Tetap dilakukan. Jadi bangun lebih awal lagi dan biasanya, terus pergi mencari makanan ternak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Orang tua juga pernah dibangun orang tua juga atau Fandi sendiri yang bangun sendiri? Dibangunkan orang tua juga. Dibangun orang tua juga ya. Sebagai anak-anak yang taat akan orang tua, bagaimana cara Fandi membuat supaya orang tua tidak mengenal lagi? Kira-kira apa yang Fandi buat supaya pada saat jam 5, pada sekarang kalau jam 5 terhadap setengah 5, itu apa yang Fandi buat bagaimana supaya pada jam setengah 5 itu Fandi mulai sadar dan melakukan pekerjaan ke sikat gigi, terus langsung melakukan pekerjaan yang diberikan orang tua. Apa yang Fandi akan lakukan? Saya akan bangun sendiri di pagi hari dan melakukan pekerjaan. Kalau misalnya di setengah 5 itu Fandi apa yang Fandi pikirkan itu orang akan mengingatkan benda itu akan mengingatkan Fandi untuk Fandi bangun di setengah 5. Alarm jam. Alarm jam. Fandi punya HP? Punya. Ya, luar biasa ya. Selamat dulu Fandi ya. Fandi telah menemukan bahwa Fandi akan membuat menstel HP untuk alarmnya dan bangun di jam setengah 5. Jadi Fandi kalau sudah pembiasaan dengan alarm dan bangun setengah 5, itu sudah terbiasa terus. Tidak pakai alarm dengan sendirinya, Fandi akan bangun setengah 5. Jadi nanti Fandi sampaikan juga di teman-teman di kelas bahwa kegiatan yang kita buat itu harus kita jalankan. Dan tadi ibu dan ibu berdiskusi tadi, perasaan Kak Fandi bagaimana? Tidak, yang setelah percakapan ini, setelah merasa lega dan merasa apa? Merasa lebih tenang. Karena memang selama ini mungkin terbeban karena sudah ikut pelajaran fisika. Ya, kalau memang ada pelajaran-pelajaran lain selain fisika juga, Kak Fandi ada hal yang sama, maka Kak Fandi buat seperti yang konsekuensi kelas yang telah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Fandi karena sudah meluangkan waktu untuk ada sama-sama dengan Ibu Guru. Terima kasih Kak Fandi. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan itu akan terus menjadi kebiasaan. Jadi seperti tadi Ibu Guru sampaikan bahwa semua manusia, baik dia sebagai anak sekolah, sebagai seorang pekerja, biasanya membuat satu kesalahan atau kelalaian. Jadi terlambat juga, tidak mengikuti pembelajaran juga, tidak mengikuti kegiatan kantor juga, itu manusiawi. Tapi bagaimana kita mau merubah diri kita untuk menjadi yang terbaik. Dan tadi Ibu ada diskusi dengan kakak, ternyata kakak luar biasa sekali. Kakak sendiri sudah mengambil keputusan bahwa akan mentaati konsekuensi kelas, yaitu menuliskan semua materi ajar yang kurang lebih 3 kali tidak masuk kelas ini, meminjam dari teman-teman dan akan menunjukkan pada ibu guru untuk ibu guru tanda tangani. Itu hal yang
harus Ibu berikan jempol kepada Fandi. Dan hal yang Fandi sudah dapatkan ini, Fandi tolong sampaikan juga di kawan-kawan di kelas bahwa kesepakatan kelas kita sudah buat bersama, dan dari kesepakatan yang kita buat itu kita sudah buat keyakinan kelas. Itu hasil kita bersama antara ibu guru dengan anak-anak. Untuk itu Guru, saya berterima kasih kepada Ibu Guru karena telah mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah kami buat. Pada saat berdiskusi dengan Ibu Guru sangat ramah dan sangat menghargai di saat saya memberikan pendapat. Ibu Guru tidak menggunakan suara yang tinggi dan keras. Ibu Guru menanyakan bagaimana perasaan saya setelah saya ingin memperbaiki kesalahan yang saya buat. Terima kasih, Bu Guru.